Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa man a'lamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Innallaha wasi'un 'alim. Shadaqallahu
acara selanjutnya sambutan dari Pembina UKM Jakarta Ibu Azharudin Taufiqatus Zahra SAGMA. Kepada beliau diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam wisuda tahsin pada salah satu dari program UKM Jihad di Singapura. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan manfaat barokahnya beliau, syafaatnya beliau di akhirat nanti. Sebelumnya saya haturkan selamat datang kepada Bapak Dr. Muhammad Jamil yang akan menemani kita, memberikan kita siraman-siraman Qur'ani ya. Pada sore hari ini nanti saya harap kalian juga bisa mendengarkan dan bisa menerapkan apa yang akan kita dengarkan juga dari beliau. Di sini saya sebagai pembina JKH Erdaud sangat berterima kasih salah satunya kepada pengurus JKH sendiri yang telah mengupayakan acara ini. Ya, saya tahu ceritanya seperti apa dan saya berterima kasih juga kepada para wisuda, para anggota dari divisi tahsin yang akan wisuda pada hari ini. Saya harap hasil dari ilmu-ilmu tahsin yang didapat dalam divisi tahsin semoga tidak berhenti sampai sini, akan dibawa sampai nantinya diterapkan di masyarakat kelak, karena ini hanya awalan untuk kalian bergerak, untuk kalian terapkan ya, menjadi prinsip kalian sendiri dan bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Bagaimana cara membaguskan bacaan Al-Quran, bagaimana semestinya bacaan Al-Quran itu sendiri. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Dilanjutkan pembacaan surah oleh peserta wisuda tahsin. Kepadanya disilakan.
أروني
nakal. Nakal ialah perpindahan harokat dari suatu huruf kepada huruf lainnya. Terdapat pada juz 26 surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, yakni pembacaan atau lanjut ayat. Jadi saya terima kasih sebelumnya atas pengurus yang memberikan amanah kepada saya untuk menguji hafalan para peserta wisuda tasik kali ini. Jadi saya ingin menjelaskan terkait sesi acara pada kali ini, yakni
lanjut ayat atau MHQ. Jadi di dalam divisi tahsin ini terdapat dua klasifikasi kelas. Yang pertama kelas menghafal, yang kedua kelas tahsin. Untuk kelas tahsin tadi sudah diperagakan atau dipraktekkan dengan bacaan gharib. Kemudian yang selanjutnya acara yang adalah tes MHQ atau hafalan Al-Quran. Jadi proker dalam kegiatan kelas menghafal Al-Quran adalah salah satunya adalah menghafal atau setoran Al-Quran. Dan alhamdulillah wisudawan tahsin tahun ini merupakan wisudawan MHQ pertama. Sedangkan yang wisudawan tahsin ini merupakan wisudawan yang ketiga. Dan alhamdulillah pendapatan setoran di dalam kelas menghafal yang terbanyak yang telah disetorkan adalah 9 juz. Oleh sebab itu saya banyak-banyak terima kasih kepada para pengurus yang telah andil ikut dalam mensukseskan kelas menghafal serta hingga acara wisuda tahun ini. Saya banyak terima kasih. Baik, belum melanjutkan pada acara lanjut ayat. Ini perlu diketahui wisudawan untuk lanjut ayat tersebut terdapat 3 orang, 1 putra dan 2 putri. Baik, langsung saja untuk meningkat waktu saya akan menguji dari putra. Makrotnya juz 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf wa arjuluhum
تعتدوا
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
Satu, Habib Haniful Nubar, putra dari Bapak Adi Ubaidillah, alamat Semarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Yai Lutfi Dwi Azam dan seluruh sahabat-sahabat semua. Ini nanti kira-kira sampai jam berapa ya? Jam 4 gak apa-apa? Nah, kalau jam 4 berarti sekarang 15.40, 20 menit terlalu lama atau betul? Saya tuh tidak pantas untuk ngasih itu. Dan juga ini sebetulnya saya kan hanya isi kekosongan seperti itu. Sahabat-sahabat semua, ada dua hal yang mau saya sampaikan kepada panjenengan semua. Sebelum dua hal ini saya sampaikan, saya mengapresiasi luar biasa, Masya Allah. Semoga saja termasuk dalam dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Semoga termasuk itu. Semoga besok bersama ma'as safaratil kiramil bararah. Namun dari lanjutan hadis tersebut, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa 'alaihi syaq falahu ajrun. Namun yang bacanya belepotan, sulit, berat untuk mengucapkan alhamdulillah, jadinya alhamdu, 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 seperti itu. Tapi mau belajar, falahu ajrun, baginya juga pahala. Maka pesan saya yang pertama, dengan yang sudah al-mahir, besok ketika pulang bertemu dengan realita yang macam-macam. Mbah yang sepuh pensiunan pengen belajar Al-Quran, ampun galak-galak dengan gua mental buyar seperti itu ya. Maka di dalam Nadhab Jazariyah, wal ahdu bitajwid hamun lazimun, maka tenggih malam yujawidul Quran fahuwa azimun, gitu nggih. Saya agak lupa itu kalau nggak mau belajar. Kalau belajar ya tidak masuk itu masuk walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta, seperti itu. Jadi misalkan dengan besok gadah halaqah, gadah madrasah untuk mbah-mbah, untuk tahsin gitu. Kemudian di bulan Ramadan mbah-mbah itu pengen baca sendiri, atau ketika di rumah baca sendiri dan bacanya belepotan, ampun dikasih ilmu seperti ini haram mbah, harus tahsin terus, nggak boleh di rumah baca sendiri, ampun gitu. Itu kalau sepaham saya, insya Allah Pak Yai Lutfi juga sepakat sama itu, masuk kategori walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta, seperti itu. Karena dia tidak ada kesengajaan untuk menyalahkan bacaan Al-Quran. Berbeda kalau sudah bisa tapi disalahkan, itu yang menyepelekan, menghina Al-Quran. Yang kedua, ini jam berapa? Saya bingung mau ngomong apa, tapi ini semoga saja ada manfaatnya. Yang kedua, Al-Quran itu mukjizat, gitu. Adhar min syamsid dhahirah, mukjizat yang sangat jelas sekali. Saya ini teringat gara-gara apa tadi pas dengan baca Ibdal pada surat Ahqaf, terus ini Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni. Masya Allah. Jadi ini mukjizat. Jadi
berhenti pada tahsin, nanti mukjizahnya kurang azhar seperti itu. Mukjizahnya itu sangat azhar ketika dengan memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Dalam, karena ini ya cekiah berarti ya cocok masa cekiah berita. Artinya maksudnya ya ini pada cekiah ya, tapi di tempat lain ingat bahwasanya di situ ada fungsi Al-Quran yang utama. Hudal linnas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan. Tapi insyaallah jenengan termasuk ma'as safaratil kiramil. Amin ya rabbal mugi-mugi mawon amin. La yu'adzibu qalban wa al-Quran atau kama qala. Sahabat semua, ayat tadi ya, Masya Allah. Allah dawuh ini jadi gini ya, kembali lagi Al-Quran itu mukjizah. Dan mukjizah yang khalidah berbeda dengan mukjizahnya nabi-nabi yang terdahulu yang sifatnya hissiyah atau mahsusah. Dan Al-Quran itu ya mukjizahnya khalidah. Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin karena beliau apa? Yang dikasih wahyu oleh Allah berupa Al-Quran yang sifatnya mukjizah khalidah. Kenapa kok bisa demikian? Karena gini, Nabi Musa itu dikasih, ini agak meluas ke situ gak apa-apa ya. Saya mau ngomong apa ya bingung. Semoga ada manfaatnya. Nabi Musa dikasih mukjizat dengan tongkat. Itu orang-orang yang saat itu bisa menyaksikan, tapi setelahnya tidak bisa menyaksikan. Artinya ada iqrar, ya toh? Tapi kalau Al-Quran, di dalam Al-Quran logika konsepnya selalu ada. Maka Rasulullah mengharap beliau paling banyak pengikutnya. Memang ya konsep Al-Quran seperti itu. Tadi yang dengan baca di surat Al-Ahqaf jelas sekali. Saat itu mereka jadi gini, adik-adik, sahabat-sahabat semua, Al-Quran turun. Ini sekalian bahas ke situ gak apa-apa ya. Al-Quran turun itu masyarakatnya kan dibagi dua. Kalau jangan lihat surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi masyarakat di situ itu kafaru, yang kafir itu ada yang sifatnya musyrikin, musyrik, ada yang min ahlil kitab, ada yang ahlil kitab. Musyrik itu menyembah berhala, Lata, Uzza, Hubal, dan lain sebagainya. Argumentasi, maka falillahil hujjatul balighah. Allah punya hujjah yang balighah, Al-Quran itu. Insyaallah. Ini mukjizat. Allah jawab, "Qul ara'aytum," katakan Muhammad. Ara'aytum itu kalau dalam tafsir akhiruni. Kasih tahu kepadaku, ma tad'una. Pakainya ma itu untuk yang berakal atau yang tidak berakal? Yang tidak berakal. Dari sini sudah diajak berpikir. Yang enggak berakal yang kamu sembah. Ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu fil ardi am lahum syirkun fis samawati. Apakah mereka itu ikut serta membangun bumi dan membangun langit turun semen? Tidak, sama sekali tidak. Kok ya disembah. Argumentasinya kokoh sekali. Falillahil hujjatul mu'jizah. Maka jangan akan semakin dapat merasakan mukjizatnya Al-Quran ketika memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Contoh lain banyak ini, misal Dharaballahu mathalan rajulan salaman fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan. Alhamdulillah, Masya Allah. Orang-orang yang musyrik, sekali lagi saat itu masyarakatnya dibagi dua, ada musyrik, ada ahlul kitab. Orang-orang musyrik
dia itu mengira hidup itu kan penuh dengan masalah. Ini apa betul? Masalah ujian kalau terus saya ini. Alhamdulillah ternyata saya peringkat pertama, masya Allah. Masalah sangu belum oleh sangu dan masalah lain-lain ya. Kalau sudah berkeluarga nanti ada apa macam-macam masalahnya banyak sekali. Maka ini butuh banyak Tuhan pikirannya mereka ya. Banyak Tuhan karena sebagai apa penyelesai masalah banyak Tuhan seperti itu. Maka logikanya Allah dawuh tadi daraballahu mathalan rajulan daraballahu mathalan rajulan salaman daraballahu mathalan rajulan salaman fihi syuraka mutasyakkisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan alhamdulillah. Dan kalau malah banyak itu malah tidak banyak memberikan solusi. Tapi kalau semuanya merintah, nanti kamu dapat perintah yang banyak, kamu pengen dapat perintah yang banyak. Oh ya enggak, pengen cuma satu, maka alhamdulillah sesuai dengan akal mereka. Insyaallah. Di ayat lain, Allahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu wa huwa kallun ala maulahu aynama yuwajjihu la ya'ti bil khair hal yastawi huwa man ya'muru bil 'adli wa huwa ala siratin mustaqim. Kalau ada salahnya dibetulkan ya. Jadi diajak lagi berpikir, nanti akan tampak sekali bagaimana mukjizatnya Al-Qur'an. Allah mengajak kita berpikir. Ini bantahan bagi orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Jadi kan gini Mbak, menyekutukan Allah itu kan yang menandingi Allah itu ada tandingannya. Itu kan ya enggak pas. Salah itu. Misal, jenengan punya mobil, itu kan mobil miliknya sampean. Tapi ada seseorang yang pengen memakai mobil seperti pemiliknya, mesti pemiliknya akan tidak terima, kan seperti itu. Daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma, kemudian Allah memberikan argumentasi berhala itu angkam, nggak bisa bukmun, sumun, bukmun, omyun ya. Kalau rusak juga tidak bisa apa-apa. Kamu yang apa? Yang membenarkan. Misalkan kamu dikasih pembantu yang model seperti itu, kemudian kamu disuruh untuk memberi gaji kepada pembantu itu, kamu suka atau enggak? Ya kurang puas, bahkan tidak suka. Nah itu malah tidak kamu jadikan sekedar pembantu, tapi jadikan sebagai ilah. Tidak mungkin. Kemudian sedikit lagi, orang-orang yang ahli kitab, kenapa kok enggak beriman? Itu karena hal saja, karena ada hasud. Seperti itu, karena ada hasud. Maka argumentasinya jelas sekali, seperti ayat fihi ayatun bayyinat maqam Ibrahim. Ini masalah hasud. Mereka itu masalahnya masalah hasud. Masalah hasud kok tiba-tiba yang dipilih kok Muhammad kok enggak dari Bani Israil. Ini gimana ini Muhammad? Makanya masyhur sekali dalam beberapa hadis orang kafir memanggil Nabi Muhammad penggembala kambing dan lain sebagainya. Padahal nasabnya Nabi Muhammad juga sambung sama dengan Nabi Ibrahim, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Maka sudah pantas sekali Nabi Muhammad dipilih Allah seperti itu. Maka di sini fihi ayatun bayyinat maqam Ibrahim. Di Mekah itu ada tanda yang jelas sekali. Apa itu maqam Ibrahim? Di situ ada bekas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah di situ, maka mesti menurunkan. Maka juga terbantahkan argumentasi. Yang terakhir, orang-orang yang menyembah, yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhannya, maka argumentasinya Allah karena ya
Isa bin Maryam dan Sayyidah Maryam itu yakula maka nopo dahar masuk ibu sumpah mendadak pas lapar kana yakula maka Al-Quran itu masya Allah falillahi al-hujjatul dan banyak sekali sahabat-sahabat semua itu pesan saya. Jadi yang pertama pesan saya apa ya sampean semoga saja kita semua termasuk besok ya ma'as-safaratil kiramil amin ya rabbal alamin mendapatkan syafaatnya Al-Quran amin. Namun besok kalau sampai sudah di masyarakat perlu diketahui bahwa malam yajawidul Quran fahuwa athimu itu ketika sudah berusaha untuk belajar ya jangan pakai kaidah ini nanti takut semua tambah lari semua. Biasanya yang sepuh ini kalau baca kan sulit ya baca Al-Fatihah ya dikit ampun teman-teman dengan salah no ini punya metode dakwah seperti itu. Insya Allah dengan ilmunya sudah luar biasa disertai dibekali dengan banyak mata kuliah banyak ilmu. Yang kedua pesan saya jangan berhenti pada tahsil tapi lanjut pada pemahaman pada tafsir supaya tampak afhar mu'jizah-mu'jizahnya Al-Quran seperti itu. Dan sebagai penutup di dalam memahami Al-Quran ini Al-Quran itu saling berkaitan sahabat-sahabat semua ini sangat penting sekali. Kalau sampai memahami Al-Quran potongan-potongan nanti malah memperburuk wajah Islam. Biasanya seperti itu benar itu apa itu waqtul musyrikin kafah waqtul terus ya dan bunuhlah orang-orang kafir kafah semuanya nanti orang-orang Cina-Cina di sini orang-orang yang kafir ya Allah rusak kafir seperti itu karena di ayat lain apa udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimun iya boleh memerangi itu ketika diperangi seperti itu. Di ayat lain malah gini afa'anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin apakah kamu itu mau memaksa orang sehingga iman semua faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur lakum dinukum maka para ulama para fuqaha membagi kafirnya itu kafir apa ini pembahasannya kafir harbi atau kafirnya kafir dhimmi atau kafirnya kafir mu'ahad atau yang lain sebagainya. Contoh yang terakhir misalkan masalah tolak jangan hanya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ya. Jadi hanya iddahnya itu 3 quru gitu di situ ada jadi ayat-ayat itu ada yang mujmal kemudian ditafsir, ada yang mutlak kemudian ditakyid, ada yang ya dan lain-lain. Nah, ini ada tambahan 1 jam berapa ini? Masih pas kurang 2 menit terakhir ini dalam memahami Al-Quran mbak-mbak, mas-mas dengan itu perlu memahami betul mustaqnya, perlu memahami betul apa mustaqnya, perlu sekali itu. Contoh misalkan dalam surah Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Kalau kiai-kiai sepuh ya ngarteni ya khalaqo nyiptakake sapa Allah al-insana ing menungso min 'alaq saking segumpal darah. Jenengan belajar biologi nggih. Kok enggak segumpal darah dari zigot dan lain sebagainya? Karena apa? Sebetulnya alaq itu dari alaqo itu yang apa? Menggantung. Jadi apa-apa yang menggantung tidak harus segumpal darah seperti itu. Maka penting sekali memahami. Sudah jam 4. Oh masih tak tanggal 1 kurang 1 menit. Contoh lain lagi penting juga memahami muta'at
fa'iduhunna wahjuruhunna, terakhir fadribuhunna. Katanya Abid Al-Jabiri dalam ayat lain, wa idza darabtum fil ardi, wa idza atau wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ketika kamu bepergian, maka tidak apa-apa an taqsuru minas shalah. Maka kalau berani bepergian, maka fadribuhunna, nek bojomu boleh ajak syuting bepergian. Langsung ya, syuting disediani apa? Dupen yang tebal masing-masing. Nah, ini insya Allah langsung lepek-lepek, nggak jadi murid nantinya, nggak jadi romantis seperti itu. Tapi ini kalau melihat dari utaatinya tidak cocok. Karena apa tadi itu? Wa idza darabtum fi darabafi itu bepergian. Tapi kalau fadribuhunna tanpa ada huruf j seperti itu ya tetap daraba ya mukul. Tapi lihat hadis Nabi, mukulnya dengan siwak, dipukul siwak ya besok jatuh anak. Allahu a'lam. Terutama yang agungipun pengapunten kula seneng Bapak Yai Lutfi mengapunten saestu Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Acara selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Muhammad Lutfil Ansori LC MUD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut Pak Jamil ya, mengucapkan selamat kepada yang sudah mengikuti wisuda taksim hari ini. Semoga ke depan semakin bertambah terus jumlahnya. Kita harapkan tidak hanya 5, tidak hanya Jawa ya tadi. Berapa 21, tapi semua mahasiswi, mahasiswi bisa itu sudah laksana semua. Itu sebetulnya dulu sudah bapak mama yang belum berealisasi sampai sekarang, dan itu masih menjadi dengan kita bersama. Alangkah bagusnya jika semua mahasiswi, mahasiswa dan mahasiswi saya alami bacaannya standar semua. Cuma nanti mekanismenya seperti apa ini yang masih belum ketemu. Gitu. Mungkin bisa dibicarakan antara Jemina dengan pengurus pondok atau seperti apa gitu. Karena tentu yang mempelajari Al-Quran itu adalah ya, sepanjang hayat kita ya, baik dari sisi cara membacanya seperti tadi kata Pak Jamil, mestinya tidak selesai sampai di situ ya. Karena kalau kita membaca hadis yang lain, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Tidak hanya yatluna, tidak hanya membaca, tapi juga yatadarasunahu, mempelajarinya. Cuma sudah terlanjur salah kaprah di Indonesia, tak ada Al-Quran itu diartikan membaca. Sebenarnya saling mempelajari. Nah, semoga JIH atau ini terus hidup ya di tengah-tengah lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Anwar. Jadi saya tadi dari luar agak pusing
senantiasa mendapatkan petunjuk, mendapatkan taufik, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tetap dapat istiqamah dalam belajar, terutama kaitannya dengan Al-Qur'an. Semoga seperti yang disampaikan Pak Jamil, kita betul-betul kelak dikumpulkan oleh Allah bersama para malaikat-malaikat Allah yang mulia, ma'as-safaratul kiramil barara, di surga Allah. Dan kita semua tentu juga mengharapkan syafaat Al-Quran dalam yaumil qiyamah. Ya, semoga terus semangat pengurusnya dan generasinya terus berjalan dengan baik, dan peserta kegiatan tahsin kedepannya juga bisa semakin banyak dan terus menebar manfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli salihah wa syamilah khairat dunya wal akhirah. Bismillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabaraka wa ta'ala wa sallim ala ashabi rasulillahi ajma'in. Hamdan shakirin hamdan 'aliman hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ya ilahana kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره وقدره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ونورها وعافية الأبدان والشفاء ونور الأبصار ونور الياقوت الأرواح والله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك ونور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا وجلاء همومنا واحزاننا. اللهم اجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا يا رب العالمين. ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا غفرت ولا هما الا فرجنا وعافيت وسترت ولا الا قضينا ولا مريضا الا شفيت ولا طالب علم الا وفقته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا الا قضيناه ويسرته يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ومعنا ولا يسمعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا جبار يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفق لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya, dengan penyerahan kepada Dr. Muhammad Jamil MC MPD kepada yang bertugas disilakan.
Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, jazakumullahu ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.